Dengan uang lembur ini, uang untuk membeli alat bantu dengar Yaya akhirnya sudah cukup terkumpul. Tidak apa-apa, aku tidak apa-apa. Yaya masih menungguku membuat pangsit di rumah, ibu akan segera pulang dan membuatkan pangsit untukmu. Setelah tahun baru, kita akan beli alat bantu dengar untuk Yaya, agar Yaya bisa mulai sekolah. Hati-hati di jalan. Apa yang kamu lakukan? Ibu, Lepaskan Yaya milikku. Lepaskan. Jangan bawa pergi Yaya milikku. Jangan Ibu. bawa pergi Yaya milikku. Lepaskan Yaya milikku. ibu, Apa-apaan ini? Ku beritahu ya, aku sudah susah payah menjual si anak tuli ini seharga $2.000, jangan menghalangiku. Aku punya uang Ibu. lemburku. Semua gajiku akan kuberikan padamu. Lepaskan Ibu. aku, lepaskan. Jangan bawa pergi Yaya milikku. Cepat lepaskan. ibu, ibu, Yaya, ibu, Yaya, ibu. Yaya. 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 Aneh, kemana perginya Liontin Gyoku? Apa yang kamu lakukan? Duduk di sini. Kamu, Yue, kenapa kamu memakai alat bantu dengar palsu? Berpura-pura tuli? Ya, Kamu bodoh ya? Pabrik kita ini, sepertinya ada subsidi untuk penyandang disabilitas. Dia sendiri yang memberitahuku. Ada uang tapi tidak diambil. Aku kan bukan orang bodoh. Wang Yue, kapan kamu mencuri Liontin Giok milikku? Apa? Beraninya kamu? Kamu itu hanya yatim piatu yang dipungut oleh keluargaku. Barangmu adalah barangku juga. Bahkan gelar karyawan teladanku kamu rebut juga. Sekarang kamu mau mencuri Liontin Gyoku, apalagi yang mau kamu rebut dariku? Tadi aku dengar wanita itu bilang kalau Wang Yue mengambil penghargaan miliknya. Jangan-jangan keahlian bordir bunga peoni Wang Yue itu bukan miliknya sendiri? Wang Xiaojuan, aku peringatkan kamu. Jangan bicara sembarangan di sini. Aku tidak bicara sembarangan. Kamu memang bicara sembarangan. Aku tidak bisa mendengar lagi. Tidak bisa mendengar? Aduh, kasihan sekali. Alat bantu dengarku rusak karena kemasukan air. Lihat. Astaga, kasihan sekali dia. Apa yang sedang kalian lakukan? Ada apa ini? Beraninya kalian bertengkar di kantin. Kamu, dan kamu juga. Siapa nama kalian? katakan, wanita di samping kepala pabrik itu, bukankah dia bos besar grup bernama Presiden Deng yang datang untuk inspeksi hari ini? Kudengar dia paling benci jika sesama pekerja tidak rukun. Mampuslah Yue, kali ini. Presiden Deng, gawat, ini bisa jadi masalah. Aku sedang bicara padamu. Siapa namamu? Jawab aku. Anu, kepala pabrik, dia itu tuli, dia tidak bisa mendengar dengan jelas. Dia tuli? Ah, itu. Aduh, kenapa alat bantu dengar ini tidak berfungsi lagi? Ada apa ini? Kepala pabrik, apa Anda tadi sedang bicara dengan saya? Tunggu sebentar ya. Silakan bicara. Apa yang kalian lakukan? Oh, tadi saya tidak sengaja menjatuhkan barang miliknya, dan saya baru mau minta maaf. Jangan sentuh aku. Masih marah ya? Aku akan ke sana untuk menjelaskan padanya. Jangan cari masalah. Kalau tidak, jangan harap bisa mendapatkan kembali Liontin Giokmu. Anggukkan kepalamu kalau mengerti. Semuanya sudah jelas, hanya salah paham. Ibu, Yaya, ibu, Yaya. Liontin Giok ini? Apakah Liontin Giok ini milikmu? Gawat, apa dia tahu?
kalau aku merebut barang Wang Xiaojuan? Untung saja, alat bantu dengarnya rusak. Dia tidak bisa mendengar apapun, meskipun aku mengakuinya sebagai milikku, dia tidak akan tahu. Iya, ini adalah liontin giok milikku. Yaya, kamu adalah Yaya milikku. Yaya, ibu akhirnya menemukanmu. 15 tahun yang lalu, kamu dibawa pergi oleh penjahat. Selama bertahun-tahun ini, ibu terus mencarimu. Terus mencari. Liontin giok milik kita bisa disatukan menjadi sepasang. Apakah kamu tidak ingat, Yaya? Presiden Deng, maksud Anda, dia adalah putri Anda yang telah lama hilang? Benar. Yaya milikku. Waktu kecil telinganya rusak karena demam. Dan juga liontin giok ini tidak mungkin salah. Yaya, apa kamu tidak ingat, Ibu? Tunggu sebentar. Sepertinya aku mengerti. Liontin giok ini aslinya milik Wang Xiaojuan. Dia memang tuli. Jadi, Presiden Deng ini adalah ibunya, tapi sekarang dia salah sangka. Dia mengira aku adalah Wang Xiaojuan. Wah, aku mendadak punya ibu orang terkaya. Ingat, aku ingat. Ibu, kenapa baru mencari aku sekarang? Ibu sangat merindukanmu. Ibu datang terlambat. Sangat mengharukan. Kenapa semua orang bertepuk tangan? Mengapa wanita ini begitu dekat dengan Wang Yue? Selama bertahun-tahun ini, bagaimana kamu menjalani hidup? Aku dipungut dan dibesarkan oleh orang lain. Cepat bawa aku untuk berterima kasih pada mereka. Mereka adalah penolong besarku. Ini, sepertinya kurang baik, bukan? Mengapa tidak baik? Gawat, kalau Anda ke sana, rahasiaku bisa terbongkar. Ibu, Anda menemukan saya. Bagi kita ibu dan anak, ini adalah kabar gembira, tapi bagi mereka, mungkin ini akan menjadi sebuah pukulan. Bagaimana kalau begini? Aku pulang dulu untuk menjelaskan situasinya kepada mereka, setelah itu baru Anda datang. Bagaimana? Baik. Pemikiran Yaya memang sangat matang, kamu benar-benar anak yang baik hati. Kalau begitu, cepatlah pulang dan beritahu mereka, ibu akan segera menyiapkan perjamuan keluarga. Baik. Hati-hati di jalan. Kepala pabrik, hari ini berikan libur untuk semua orang, anggap saja untuk merayakan pertemuan kembali aku dan Yaya. Baiklah. Wang Yue mau pergi kemana? Astaga, kenapa terburu-buru sekali? Pintunya sampai rusak. Berisik sekali kamu. Aku beritahu ya, kita akan menjadi kaya raya. Kita akan segera menjadi kaya raya. Utang judi pada dakun di ujung jalan itu tidak perlu dibayar lagi. Apa otakmu sedang sakit? Otakmu yang sakit. Hei ayah, aku punya kabar baik untuk ayah. Duduklah kembali, duduklah. Dia tidak bisa mendengar. Jelaskan baik-baik. Liontin giok ini. Maksudmu, kamu mau berpura-pura menjadi si tuli ini untuk menjadi putri dari orang terkaya itu? Putri ayah ini? Bukankah aku sangat hebat? Memang putriku, aku tidak sia-sia membesarkanmu. Tapi, ayah, si tuli ini, dia tetaplah sebuah ancaman. Jika dia sampai tahu kalau aku mencuri identitasnya, dia pasti akan membuat keributan. Beraninya dia. Dia itu anak pungut yang aku besarkan. Dia tidak akan berani macam-macam. Ada apa? Apa yang terjadi? Dasar tuli, menyingkirlah. Ibu kandung, orang terkaya, direbut, siapapun pasti akan mengamuk kan? Dia punya kekayaan jutaan dolar, bahkan mengendarai mobil mewah. Benar? Benar? Dengan uang sebanyak itu, aku rela jadi cucunya sekalipun. Tapi putriku, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Oh iya, ayah. Bukankah sebelumnya ayah bilang kalau rekan kerja ayah, keluarga Lawson, punya anak kurang waras yang ingin menikah? Dia bahkan akan memberi $5.000 sebagai mahar. Maksudmu, menikahkannya dengan anak keluarga Lawson yang kurang waras itu? Lalu apalagi? Memang putriku yang baik, aku tidak sia-sia membesarkanmu. Kalian tidak boleh melakukan ini. Memang tidak salah. Kamu putriku yang hebat. Kalian tidak boleh melakukan ini. Apa kalian masih punya hati nurani? Bukan hanya ingin merebut ibu terkaya milik Xiaojuan, sang ibu orang terkaya, tapi juga ingin menyerahkannya kepada pria tidak normal itu. Apa yang kalian lakukan ini, pasti akan mendapatkan balasannya.
Kamu itu cuma orang buta huruf yang tidak tahu apa-apa. Berani-beraninya kamu menceramahiku. Kenapa kamu memukul Bibilan? Minggir. Kamu itu cuma wanita desa yang dibeli, hanya bisa melahirkan anak yang tidak berguna. Beraninya kamu bicara padaku di sini. Apa maksud ucapan ayah? Aku anak yang tidak berguna. Ayah salah. Ayah salah. Kamu adalah pembawa rezeki bagi ayah. Sungguh tidak boleh begini. Xiao Juan adalah anak yang malang. Susah payah ibunya menemukannya. Biarkan ibu dan anak itu bersatu. Diam. Jangan pukul lagi. Biar aku saja. Biar aku saja. Kesini. Kamu tidak ingin ibuku dipukul, bukan? Baik. Kalau begitu, bantu kami satu hal. Baik, aku akan menyetujui apapun permintaanmu. Ada pekerjaan menjahit baju yang membutuhkan kemampuan sulamanmu. Jika kamu setuju, ibuku tidak akan dipukul lagi, dan aku akan mengembalikan liontin giok itu padamu. Bagaimana? Jangan, kamu tidak boleh menyetujuinya. Jangan. Xiao Juan, kamu tidak boleh menyetujui mereka. Ayo. Masuk. Kalian tidak boleh begini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jika kamu tidak setuju, aku tidak akan melepaskannya. Jangan lakukan itu. Yue. Baik, aku setuju. Kapan kita akan ke sana? Sekarang juga kita berangkat. Ayah, berikan dia pakaian yang cantik dan dandani dia agar lebih rapi. Oh. Hahaha. Pergilah. Ayo, jalan. Pak Sun, ini adalah putri kecilku. Bagaimana? Cantik sekali kan? Dia sangat penurut. Menikahkannya dengan putramu adalah keberuntungan bagimu. Kelihatannya memang sangat cantik, tapi apakah gadis ini mau menikah dengan putraku dan menjadi menantunya? Pak Wang, bagaimana kondisi putraku? Kamu kan sudah tahu sendiri. Tentu saja. Dia pasti mau. Aku tidak mau dengar bicaramu. Biarkan dia mengatakannya sendiri. Dia... Aku Gadis, sejujurnya saya katakan padamu, putra saya ini, pikirannya tidak terlalu sehat. Apa kamu benar-benar bersedia menikah dengannya, menjadi menantu saya, dan ikut dia tinggal di desa? Dia bertanya padamu, apakah kamu sangat ahli dalam menjahit? benar. Kamu tidak boleh menyesal ya, setelah menerima uang lamarannya, kamu sudah resmi menjadi menantu saya. Dia bilang jika kamu tidak bekerja dengan baik, dia tidak akan menerima barangnya. Tenang saja, aku pasti akan membuat Anda merasa puas. Pak Wang, gadis ini lumayan juga. Mulai sekarang kita akan menjadi besan. Oh iya, Pak Sun. Lalu bagaimana dengan uang lamaran ini? Tenang saja, tidak akan kurang sepeser pun. Bagus sekali. Uang lamarannya $5.000, tidak kurang sepeser pun, silakan dihitung. Tidak perlu dihitung lagi. Benar juga. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu ya. Dia sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga Anda. Silakan saling mengenal. Aku pergi dulu. Jika ingin mendapatkan kembali liontin giok itu, bersikaplah kooperatif. Apapun yang dia tanyakan, kamu harus mengangguk dan setuju. Paham? Aku bisa mulai kapan saja. Bagus. Gadis, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan padamu. Putra saya itu, dia tidak begitu berdaya. Bagaimana jika siang hari kamu mengurus dia, dan malam harinya kamu mengurus saya? Apa yang dia bicarakan? Sudahlah, demi liontin giok itu, lebih baik aku ikuti perkataan Wang Yue, aku anggukan kepala saja. Baik. Wah, luar biasa. $5.000 ini sangat sepadan. Apa yang Anda lakukan? Bukan. Tetangga-tetangga ini lagi pada ngapain di sini? Masalah apa lagi yang kamu buat? Masalah apa yang aku buat? Ayo ke sana lihat. Datang mereka datang. Ini Pak Wang, Yue, dewa mana yang kalian undang, sampai membuat kami semua takjub. Dewa? Kalian belum tahu ya? Ada bos besar bernama Deng Cuiping, bawa rombongan besar, bawahan dan banyak hadiah, hias lapangan jalanan dengan meriah, adakan perjamuan besar, katanya ingin memberikan keluarga Wang pesta ucapan terima kasih, kami semua juga diundang loh. Ini benar-benar berkat kalian. benarkah? Benar atau tidak? Sungguh? Tidak benar. Ya, ibu ada di rumah. Kalau seandainya dia dan Deng Cuiping mengatakan sesuatu, bukankah rahasia kita akan terbongkar? Gawat. Habis kita.
Ayo, minggir-minggir. Permisi. Izin lewat sebentar. Ya. Kalian akhirnya kembali juga. Tadi saya ke rumahmu, tapi kenapa tidak ada orang? Tidak ada orang? Benar. Itu. Apa Anda tidak melihat istri saya? Tidak ada. Anda pasti ayah angkat Yue, kan? Halo. Terima kasih atas 15 tahun ini. Karena sudah membesarkan Yue dengan baik. Aduh, Anda terlalu sungkan. Ini memang sudah seharusnya kami lakukan. Ya. Mari, ikutlah dengan saya. Mari, semuanya ikut dengan saya. Ayo, semuanya ikut juga. Ayo. Persiapannya agak terburu-buru dan kurang maksimal. Saya harap semuanya tidak keberatan. Aduh, Presiden Deng, jangan bicara begitu. Anda terlalu baik. Ya. Hari ini ibu pasti akan membuatmu merasa sangat bangga. Bagus. Ayo mari kita duduk di perjamuan. Lepaskan aku. Jangan malu-malu, hehehe, aku akan bersikap lembut, hahaha. Xiao Juan, Bibilan. jangan takut ya. Aku menemukan alat bantu dengarmu yang lama. Cepatlah coba, lihat apakah masih bisa digunakan. Bagaimana? Apa kamu bisa dengar? Suaranya agak kecil, tapi bisa terdengar sedikit. Xiao Juan, cepat. Kita harus segera kembali. Wang Yue ingin berpura-pura menjadi dirimu dan merebut ibumu darimu. Apa? Bos wanita yang datang ke pabrikmu hari itu, dia adalah ibu kandungmu. Apa? Aku ingat. Ibu, kenapa ibu baru datang mencariku? Ibu sangat merindukanmu. Bagaimana dia bisa bersikap seperti itu? Bagaimana dia bisa bertindak tak tahu malu seperti itu? Mungkinkah karena Liontin Giok itu... Aduh, kasihan sekali anak ini. Ibumu akhirnya menemukanmu. Bibilan, kita akan segera kembali. Ayo. Wang Xiao Juan, jangan pergi. Kamu itu menantu yang kubeli seharga $5.000. Apa yang mau kamu lakukan? Xiao Juan, cepat lari. Jangan pukul ayahku. Cepat pergi. Tidak bisa, aku tidak bisa meninggalkanmu. Xiao Juan, aku sudah tua, aku sudah pasrah pada nasib, kamu masih muda, kamu harus merebut kembali kehidupan yang seharusnya milikmu. Cepat pergi, cepatlah pergi. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para hadirin sekalian, terima kasih banyak karena telah hadir di perjamuan syukur ini. Baru saja, Ketua Lingkungan memperkenalkan saya sebagai wanita terkaya, tapi menurut saya, perkenalan itu kuranglah tepat. Hal yang paling membanggakan dalam hidup saya adalah menjadi seorang ibu. Namun, 15 tahun yang lalu, saya kehilangan putri kandung saya. Dan hari ini, saya telah menemukannya kembali. Hidup saya kini terasa lengkap. Bagus. Dialah putri kandung saya, Wang Yue. Mulai hari ini, namanya menjadi Deng Yue. Luar biasa. Di hari ini, saya juga ingin berterima kasih secara khusus kepada orang tua angkat putri saya. Kalianlah yang menggantikan saya sebagai ibu yang lalai ini, merawat putri saya selama 15 tahun. Terima kasih banyak. Kalian Adalah penolong hidup saya. Presiden Deng, Anda sungguh terlalu sungkan. Ini sudah menjadi kewajiban kami. Memang sudah seharusnya. Jangan sungkan, sungguh jangan sungkan. Hari ini, saya sudah menyiapkan sebuah hadiah kecil untuk Anda. Gu Xing. Bawa kemari. Tuan Wang, ini adalah properti dari Presiden Deng yang terletak di pusat kota yang dibelikan khusus untuk Anda. Kelak, Anda bisa menarik uang sewa di sana dan menikmati masa tua dengan tenang. Satu gedung? Benar. Presiden Deng, terima kasih banyak. Saya benar-benar berterima kasih pada Anda. Hahaha. Sama-sama, sudah seharusnya. Yue, hari ini ibu juga sudah menyiapkan sebuah hadiah untukmu. Bawa mobilnya ke sini. Yue, ini adalah Mercedes-Benz impor, satu-satunya di seluruh negeri. Ibu akan memberikan segala yang terbaik, hanya untukmu. Ibu, aku menyayangimu. Kamu suka? Iya.
Presiden Deng, surat perjanjiannya sudah siap. Tuan Wang, ini adalah surat pernyataan pelepasan hak asuh. Setelah Anda tanda tangan dan memindahkan identitas Yue ke pihak saya, maka saya dan Yue resmi bersatu kembali. Tentu saja, jika Anda masih menyayangi Yue dan tidak ingin menandatanganinya, saya pun memahaminya. Oh, tidak, Presiden Deng, apa yang Anda katakan? Yue adalah putri kandung Anda. Mana mungkin saya punya alasan untuk menahannya? Hahaha, saya akan tanda tangan. Kemari, mari. Lalu, di mana saya harus tanda tangan? Di sini saja. Hahaha. Tunggu, Wang Yue, dasar kamu penipu. Wang Yue, dasar kamu pembohong. Kamu sudah menyamar menjadiku mengakui ibuku sebagai ibumu, apa kamu tidak punya rasa malu? Apa yang kamu katakan? Dia adalah seorang penipu, dia adalah putri kandung Wang Jinbu. Presiden Deng, aku adalah Wang Xiaojuan, akulah putri kandungmu yang sebenarnya. Wang Xiaojuan, aku peringatkan kamu, jangan bicara sembarangan di sini. Apa bukti yang kamu punya? Atas dasar apa kamu bicara begitu? Alat bantu dengarku sepertinya sudah agak lama. Aku tidak bisa mendengar jelas apa yang Anda katakan. Bisakah suara Anda sedikit lebih keras? Kamu juga seorang tunarungu? Gusing, apa masih ada alat bantu dengar? Ada. Berikan satu padanya. Baik, baik. Terima kasih. Sekarang apa sudah terdengar jelas? Aku bertanya padamu, apa bukti yang kamu miliki untuk mengatakan Wang Yue itu penipu dan kamulah putri kandungku? Bukti? Presiden Deng, maafkan saya. Dia hanya bicara sembarangan. Aku akan membawanya pulang sekarang. Ayo pergi. Tunggu, aku ingat sekarang aku punya satu bukti kuat. Aku punya bukti kuat. Biar aku beritahu ya, aku sudah susah payah menjual si tuli kecil ini seharga $2.000. Jangan menghalangi jalanku. Aku dijual kepada penjahat. Tanyakan pada Wang Yue, berapa harga penjualanku saat itu. Jika dia tidak tahu, maka dia adalah orang palsu. Presiden Deng, apa yang dikatakan ada benarnya. Mengenai hal ini, tidak banyak orang yang tahu. Gusing, bawakan kertas dan pena. Baik. Yue, kamu sudah dengar apa yang dia katakan. Orang yang jujur tidak perlu takut. Tuliskanlah, agar dia bisa benar-benar yakin. Ada apa? Kamu tidak berani menerimanya? Mana mungkin? Gushing, ambilkan satu set kertas dan pena untuknya juga. Kalian berdua tulis secara bersamaan. Mereka berdua, yang satu mulai menulis dengan tegas, yang satu lagi tampak sangat bingung. Mungkinkah apa yang dikatakan Wang Xiaojuan itu benar? Bahwa Yue adalah orang palsu? Yue, mana punyamu? Berikan padaku. Sudahlah. Aku tidak akan bersandiwara lagi. Dialah putri kandungmu yang sebenarnya. Yue, apa ini caramu mengakui kalau kamu itu barang palsu? Benar, aku memang penipu, barang palsu, dan sampah jalanan. Apa kamu sudah puas dengan jawaban itu? Sini, panggil saja petugas keamanan. Bawa aku pergi sekarang juga. Cepat lakukan. Yue, apa maksud perkataanmu itu? Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Mana mungkin aku menyuruh petugas menangkapmu? Lalu jangan lupakan, dulu kamulah yang datang mengakuiku sebagai anakmu. Bukan aku yang membawa kalung murah itu untuk mencarimu. Tapi kenapa begitu Wang Xiaojuan muncul? Hanya karena beberapa patah kata saja, kamu langsung meragukanku? Apa kamu takut kalau aku hanya mengincar hartamu? Kalau begitu lebih baik aku tidak mengakuimu saja. Nyonya orang terkaya, saya tidak pantas bersanding dengan status Anda. Ambil ini, aku tidak butuh. Ayah, waktu itu aku masih sangat kecil. Mana mungkin aku ingat semua itu? Aduh, bukan salahmu. Kamu masih sangat kecil saat dibawa penjahat.
Bukan salahmu. Sungguh bukan salahmu. Benar juga, aku benar-benar sempat kurang waspada. Yue adalah anak yang aku kenali sendiri. Mana mungkin dia palsu. Sebaliknya, Wang Xiaojuan ini tiba-tiba muncul dan mengatakan kalau Yue adalah barang palsu. Tingkahnya sungguh mencurigakan. Xiao Juan, bisa tidak jangan membuat keributan lagi. Kamu dan Kak Yue bisa bertemu ibu kandung. Ini adalah hal yang baik. Kita seharusnya ikut senang untuknya. Jangan hanya karena cemburu. Kamu malah membuat kekacauan di sini. Presiden Deng, semua ini salahku karena tidak becus mendidik. Aku tidak menjaga putriku dengan baik. Jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Apa yang sedang ayah bicarakan? Padahal akulah yang sebenarnya. Cukup. Yue, ibu tadi sempat keliru. Maafkan ibu. Yue, aku tidak mempermasalahkannya. Tidak apa-apa, dia itu anak kandung Anda yang sebenarnya. Pergilah cari dia. Yue, jangan marah lagi ya. Maafkan ibu, kamulah putriku yang sebenarnya. Dia bukan. Wang Yue adalah putri kandung saya. Wanita sialan, jangan buat masalah denganku. Kalian menipu seperti ini, akan mendapat balasannya. Ikut aku pulang. Aduh, tunggu. Aku tidak mau pulang. Ayo. Aku tidak mau pulang. Tuan Wang, Presiden Deng kami sudah bilang, menyuruhmu menunggu. Presiden Deng. Ini adalah istri saya. Pikirannya sedang tidak sehat. Dia hanya membuat malu saja. Ayo pergi. Begitukah? Menurut saya dia terlihat sangat sadar. Lepaskan tanganmu, biarkan saya bicara dengannya. Katakan, apa kamu ibu kandung Yue? Benar. Saya sudah membawa akta kelahirannya. Semuanya sudah saya bawa. Ada di sini. Silakan lihat Presiden Deng. Apa kamu tahu? Apa konsekuensinya jika menipu saya? Lihatlah sendiri, nama siapa yang tertulis di sana? Wang Yue. Apa kamu tidak bisa membaca? Saya memang tidak bisa membaca. Tapi akta kelahiran ini memang milik putri saya, Yue. Gusing. Bacakan untuknya. Siapa nama yang tertulis di situ? Wang Xiaojuan. Apa? Ini tidak mungkin. Ini saya. Aduh, aku tidak mengerti. Xiaojuan, cepatlah lihat apa yang terjadi. Memang benar ada namaku di sini, tapi bagaimana mungkin? Aku dipungut oleh kalian. Aku tidak pernah memiliki akta kelahiran. Ayah. Ya. Bagaimana dengan akta kelahiranku ini? Jika mereka mengetahuinya, bukankah semuanya akan sia-sia? Bukankah itu sangat mudah? Buang saja langsung. Hei, aku punya ide. Wah, pintar sekali. Memang benar-benar putriku. Buktinya sudah sangat jelas. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Wang Jinbu. Dasar pria tua tak tahu malu. Beraninya kamu dan putrimu menipuku? Cepat keluar sekarang juga. Lepaskan aku, ini bukan urusanmu. Lepaskan. Wang Jinbu ke sini. Kamu jangan macam-macam ya. Kamu juga ada di sini? Cepat kamu ke sini. Ke sini. Kenapa kamu menghalangiku? Aku sudah memberikan uang lamarannya. Lalu kenapa kalau sudah beri uang lamaran, tindakanmu ini melanggar hukum? Hukum mana yang aku langgar? Dasar pria tua tak tahu malu ini. Dia sudah setuju. Aku membayar $5.000 uang lamaran agar wanita ini menikah dengan putraku. Tapi apa hasilnya? Uang sudah aku berikan, orangnya malah kabur, bahkan dia menghajar aku dan putraku. Wang Jinbu, katakan yang sejujurnya, bukankah kamu dan putri kesayanganmu Wang Yue yang membawa gadis tuli ini dan menyerahkannya pada putraku untuk jadi istri? Cepat katakan. Aku. Katakan, apakah benar Wang Jinbu dan Wang Yue pergi ke rumahmu untuk menyerahkan Wang Xiaojuan kepadamu? Benar sekali. Presiden Deng, Wang Xiaojuan benar-benar putri kandungmu, tapi Wang Jinbu dan putriku Wang Yue tegas sekali membawanya pergi demi uang. Itu benar. Jika Wang Xiaojuan adalah putri kandung Wang Jinbu, bagaimana mungkin dia bersama Yue tega menyerahkan putrinya sendiri? Tapi bagaimana dengan masalah akta kelahirannya? Yue, katakan, apakah semua itu benar? Aku. Presiden Deng. Itu benar. Aku salah? Semua ini salahku. Ini semua hanyalah sandiwara yang aku buat sendiri. Jadi kamu mengakuinya? Aku mengakuinya. Ini semua hanya aktingku. Semuanya hanya sandiwara. Cepat jelaskan kronologi sebenarnya. Aku punya utang judi dan tidak sanggup membayarnya. Pak Sun bilang akan memberiku $5.000 uang lamaran untuk pernikahan. Karena itulah, aku menyerahkan putrimu. Aku pantas dihukum. Presiden Deng. Jadi, Wang Xiaojuan benar-benar. Jadi Wang Xiaojuan adalah putri kandungku sendiri.
Jadi Wang Xiaojuan adalah putri kandungku. Istriku ini tidak tega pada Wang Xiaojuan yang kandung, sehingga membuatku tega melepaskan Wang Yue. Kamu bicara omong kosong. Aduh Alan, jangan berakting lagi. Presiden Deng, aku memang sampah. Aku tidak seharusnya membuang putriku. Jangan salahkan istriku juga. Dia tahu aku tidak sanggup membayar utang judi dan tidak tega pada Xiaojuan miliknya sendiri. Sebab itu dia memberiku sebuah ide yang buruk. Aku dan Wang Xiaojuan mengatakan pada Wang Yue ada sebuah pekerjaan, lalu membawanya ke keluarga Lao Sun. Tapi di tengah jalan dia menyadarinya dan melarikan diri. Aku tidak punya cara lain untuk menjelaskannya pada Pak Tua Sun. Jadi, aku terpaksa membiarkan putri kandungku Xiaojuan tetap tinggal di sana. Aku tidak melakukannya. Apa benar begitu? Dulu aku berpikir, setelah Xiao Yue bersatu kembali denganmu, dia akan membalas jasa asuh kami selama ini dan membantuku membayar utang, juga bisa menyelamatkan Xiaojuan. Tapi istriku ini terlalu menyayangi putrinya. Dia memaksa Xiaojuan untuk mengakuimu. Aku katakan padanya bahwa rahasia tidak akan bisa selamanya disembunyikan. Tapi dia tidak mau mendengar. Presiden Deng, tolong beri aku kesempatan hidup. Kamu memang sampah. Sebelum aku memanggil orang untuk memberi kalian berdua hukuman, segera pergi dari sini. Ah, baik. Pak Sun, ayo pergi. Apa kamu benar-benar ingin dihukum? Ayo cepat pergi. Alan, aku tidak menyalahkanmu. Kita sama-sama seorang ibu. Aku mengerti kepedihanmu. Tenang saja, ke depannya, aku tidak akan membiarkan penagih utang mengganggumu. Kalian berdua, hiduplah dengan baik mulai sekarang. Aku? Bukan? Xiaojuan. Bukan, itu tidak benar. Bibilan bukan ibuku. Kamu benar-benar anak durhaka. Bagaimana bisa ada anak perempuan yang tidak mau mengakui ibu kandungnya sendiri? Presiden Deng, sungguh bukan seperti itu kejadiannya. Xiaojuan adalah putri kandungmu, sedangkan Wang Yue barulah putri kandungku. Aduh, aku benar-benar bingung bagaimana harus menjelaskannya padamu. Tanyakan saja pada para tetangga di sini. Coba tanyakan pada mereka. Hadirin sekalian, kalian melihat Wang Yue dan Wang Xiaojuan tumbuh besar sejak kecil. Tolong beritahu kami, di antara mereka berdua, siapakah yang sebenarnya merupakan putri kandung dari Wang Jinbu dan Alan? Sejujurnya, Wang Jinbu itu orang yang lebih mementingkan anak laki-laki. Dia memperlakukan kedua putrinya sama-sama dengan buruk. Jadi kami sulit untuk membedakannya. Dia memang orang yang sangat jahat, tapi kalau Alan, dia sangat baik kepada kedua putrinya. Sepertinya tidak begitu. Alan jauh lebih baik kepada Xiaojuan. Dia tidak pernah memukul atau memarahi Xiaojuan. Bukankah itu artinya Xiaojuan adalah anak kandungnya? Benar. Apa yang kamu katakan itu benar. Bukan begitu? Karena Xiaojuan bukanlah putri kandungku, jadi aku khawatir dia akan merasa tersisih. Itulah sebabnya aku memperlakukannya dengan lebih baik. Wang Yue, bicaralah sesuatu. Cepat katakan bahwa aku adalah ibu kandungmu, dan kamu adalah putri kandungku. Ya, aku memang anak kandungmu. Itu sebabnya, sejak kecil, kamu memperlakukan Wang Xiaojuan jauh lebih baik daripadaku, iya kan? Cukup. Gusing. Antar tamu keluar. Presiden Deng, Xiaojuan benar-benar putrimu? Presiden Deng, akulah yang sebenarnya Presiden Deng. Semuanya, silakan duduk. Gusing bawa mobilnya pergi. Baik. Kemari, biar ibu pakaikan untukmu. Sini. Hadirin sekalian, terima kasih karena selama bertahun-tahun ini telah membantu menjaga Yue kami. Terima kasih banyak. Mari kita bersulang bersama. Terima kasih. Deng Cuiping ini benar-benar tidak bisa melihat kebenaran. Bahkan putri kandungnya sendiri sampai tidak dikenali lagi. Ayah. Yudali, kenapa narapidana sepertimu ada di sini? Dia adalah mantan suami Presiden Deng. Pengawal, kemari. Hei, apa yang kalian lakukan? Aku sudah bebas dari penjara. Istriku, aku sudah berubah. Aku benar-benar sudah bertobat sekarang. Siapa yang kamu panggil istri? Seret dia keluar dari sini. Hei Presiden Deng, aku datang ke sini untuk membantumu menemukan kembali Yaya. Kamu salah mengenali orang. Gadis ini, dia adalah seorang penipu. Sepertinya, pria dengan bekas luka ini adalah ayah kandung yang telah menjual Wang Xiaojuan. Deng Cuiping pasti sangat membencinya. Aku harus memanas-manasi suasana, jangan sampai dia mengacaukan segalanya. Dasar pria sampah. Aku dan ibuku baru saja bersatu kembali dengan susah payah. Kenapa kamu datang lagi untuk mengacau? Benar. Pria sampah sepertimu, aku tidak akan percaya sepatah kata pun dari mulutmu. Baiklah, aku memang sampah. Tapi aku datang ke sini demi uang. Aku akan membantumu mencari Yaya, tapi kamu harus memberiku uang. Bahkan aku sebagai ibu kandungnya saja tidak mengenalinya. Atas dasar apa kamu bisa mengenalnya? Karena ada satu hal yang tidak kamu ketahui, dan hanya aku yang tahu. Sumbat mulut kotornya.
Akulah yang membuat Yaya menjadi tuli. Ada bekas luka di belakang telinganya. Tunggu, lepaskan dia. Liu Dali, jelaskan yang benar. Ada apa dengan telinga Yaya? Bukannya dia demam makanya telinganya jadi tuli? Anda harus berjanji padaku tidak akan balas dendam nanti, baru saya beritahu. Jika kamu tidak bicara, sekarang juga aku suruh orang untuk membuat perhitungan denganmu. Baik-baik saya katakan. Yaya awalnya, demamnya hanya membuatnya setengah tuli. Saya takut Anda terus membuang uang untuk mengobatinya. Jadi saya tega melakukannya saat Anda pulang ke rumah orang tua. Menggunakan penusuk besi, saya menusuknya sampai dia benar-benar tuli. Karena itulah ada bekas luka di belakang telinganya. Sedangkan Wang Yue itu, dia tidak punya bekas luka di belakangnya. Liu Dali, kamu bajingan. Presiden Deng, apakah kita sebaiknya memastikannya dulu? Benar. Yue, kemari. Biarkan ibu melihat bagian belakang telingamu. Ibu masih tidak percaya padaku? Bukan ibu tidak percaya padamu, tapi ibu harus melihat bagian belakang telingamu agar bisa membawa orang jahat ini ke jalur hukum. Ini adalah bukti dia menyakitimu. Bukankah sudah janji tidak akan balas dendam? Diam kamu. Yue, kemari biar ibu lihat. Nona, maafkan saya. Di belakang telingamu tidak ada bekas luka. Apa? Mengapa di belakang telingamu tidak ada bekas luka? Presiden Deng, Anda jangan terburu-buru dulu. Kita periksa dulu bagian belakang telinganya, baru bicara lagi. Gusing, kamu, kenapa kamu membiarkannya kembali? Presiden Deng, saya hanya sedikit waspada. Sebaiknya Anda memastikannya dulu. Gadis, bisakah kamu membiarkanku melihat bagian belakang telingamu? Liu Dali, dasar sampah, kamu mempermainkanku. Tidak ada bekas luka di balik telinganya. Tidak mungkin. Ada bekas luka di belakang telinga Yaya. Bahkan cukup jelas terlihat, aku sendiri yang menusuknya. Mana mungkin aku tidak tahu. Mengapa bagian belakang telinga mereka berdua tidak ada bekas lukanya? Ini, aku. Presiden Deng, bolehkah saya bicara sebentar? Saya seorang dokter. Dokter? Ya. Silakan bicara. Begini masalahnya, pembuluh darah di telinga itu sedikit, jadi tidak mudah meninggalkan bekas luka. Ditambah lagi, saat itu putri Anda sepertinya masih sangat kecil. Meski telinganya ditusuk dengan alat penusuk, sekalipun lukanya sangat jelas saat itu, seiring pertumbuhan kulit, bekasnya juga mungkin bisa memudar. Ini semua sangat mungkin terjadi. Jadi begitu. Jadi, Liu Dali benar-benar menggunakan alat penusuk untuk membuat Yaya tuli. Hanya saja bekas luka itu sekarang sudah tidak ada. Liu Dali, masalah mengenali Yaya, kita kesampingkan dulu. Sekarang, aku akan menyuruh orang memberi perhitungan pada kakimu demi membalaskan dendam Yaya. Serang! Hei, kalian cepat tolong aku. Di antara kalian berdua pasti ada satu yang merupakan anak kandungku kan? Aku tidak punya ayah sepertimu. Aku tidak punya ayah sepertimu. Tunggu, Liu Dali. Bagaimana kamu tahu di belakang telinga Yue tidak ada bekas luka? Aku tahu itu. Hei, orang ini terlihat sangat tidak asing. Benar. Aku juga mengenali bekas lukanya. Dialah yang mengintipku saat mandi. Aku juga mengenalinya. Belakangan ini dia sering mencuri di daerah kita dan belum pernah tertangkap. Keterlaluan. Jangan pukul lagi. Berhenti memukul. Sepertinya kekayaanku benar-benar telah menarik begitu banyak lalat. Satu. Dan satu lagi. Aku bukan... Cukup. Jangan menjelaskan lagi. Segera enyah dari sini. Jika kamu tidak pergi, aku akan menyuruh orang untuk mengusirmu. Bawa pergi. Aduh, mau dibawa kemana? Aduh, lepaskan aku. Sial sekali. Benar-benar sial. Ini semua salahmu. Ini salahmu, ini salahmu. Semua salahmu. Ini semua salahmu. Hentikan. Apa yang mau kamu lakukan? Aku datang untuk mengambil kembali alat bantu dengarnya. Barang-barang yang bukan milikmu, jangan harap bisa membawa pergi satupun.
Kamu pikir masalah ini berakhir begitu saja? Apa yang ingin kalian lakukan? Aku sekarang tidak bisa mendengar apa-apa. Tolong. Kamu masih berani berteriak? Karena menolak cara halus, terpaksa pakai cara kasar. Apa yang mau kamu lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Aku ingin menghajarmu. Pergi kalian. Alan, kamu datang di waktu yang tepat. Aku akan menghajarmu bersama si tuli itu. Jika kamu melangkah maju satu langkah lagi, aku akan menyalakannya dan meledakkan kalian. Beraninya kamu. Lihat saja kalau aku berani. Ayo sini. Cuy, sialan, hebat juga nyalimu. Wanita tak tahu malu, tunggu pembalasanku. Aku tidak akan melepaskanmu. Pergi. Xiao Juan, kamu tidak apa-apa? Bibilan, aku tidak bisa mendengar apapun sekarang. Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Aku sudah tidak punya cara lagi, sekarang aku hanyalah orang tuli yang tidak diinginkan siapapun, bahkan dianggap sebagai pembohong oleh ibu kandungku sendiri. Aku juga tidak tahu bagaimana Wang Yue bisa berpura-pura semirip itu, hingga menipu semua orang. Padahal dia itu palsu, tapi kenapa semua orang malah percaya? Aku punya sebuah ide, Bibilan. Ada satu hal yang tidak bisa dipalsukan oleh Wang Yue. Semuanya, mohon perhatiannya sebentar. Saya ingin mengumumkan kepada kalian semua bahwa saya akan mengangkat Yue menjadi wakil kepala pabrik untuk belajar dari kepala bagian senior dan nantinya akan perlahan mengambil alih bisnis saya. Bagus. Wakil kepala pabrik? Ya ampun, tadi ada satu mobil mewah impor. Sekarang sudah menjadi kepala pabrik, Wang Yue benar-benar mendapat keberuntungan besar. Ibu, terima kasih. Hati-hati. Hati-hati. Hentikan dia. Siapa yang berani bergerak? Akan aku ledakkan petasan ini ke arahnya. Cuma petasan, apa yang perlu ditakutkan? Hei, Tuan Gu. Yang dia pegang itu petasan raksasa 10.000 ledakan, bisa membuat telinga tuli. Lebih baik kamu menjauh saja. Wang Xiaojuan, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Aku tidak bisa mendengar jelas apa yang kamu katakan, tapi aku bisa menebaknya. Sekarang kamu pasti bertanya padaku, apa aku sudah gila? Aku tidak gila. Aku datang untuk meramaikan suasana. Meramaikan suasana? Presiden Deng, selamat untukmu. Karena sudah menemukan putri tercinta, semoga hidupmu selalu bahagia selamanya. Oh ya, Presiden Deng, aku ini tuli tidak bisa mendengar. Tapi kamu dan putri kesayanganmu itu sebaiknya menjauh sedikit. Presiden Deng? Mama, dia sudah gila. Jangan takut, Yue. Mama akan melindungimu. Mama, aku sangat takut. Apa maksudmu dengan ini? Gusing, apa yang kamu lakukan? Nona, kenapa Anda bisa mendengar perkataan Presiden Deng? Selain itu, barusan saat Wang Xiaojuan menyalakan petasannya, kenapa Anda malah menutup telinga? Karena dia pura-pura tuli. Reaksi spontan tidak bisa membohongi siapapun. Kamu bohong. Aku memakai alat bantu dengar. Tentu saja aku bisa mendengar pembicaraan mama-mama. Lagi pula, tadi suara petasannya sangat keras. Aku. Di mana alat bantu dengarku? Nona, saat Wang Xiaojuan datang tadi, alat bantu dengarmu sudah terjatuh. Kamu tidak memakai alat bantu dengar, tapi bisa mendengar ucapanku. Kamu bukan orang tuli. Kamu membohongiku. Kamu bukan yayaku. Bukan. Bu, bukan seperti itu. Sekarang aku tidak bisa mendengar lagi. Bu,
Percayalah padaku, tadi aku sempat mendengar sesaat, hanya sekejap itu, lalu setelah itu aku benar-benar tidak bisa mendengar lagi. Sekarang aku tidak bisa mendengar apapun. Orang tuli tiba-tiba bisa mendengar, lalu tiba-tiba tidak bisa mendengar lagi. Apa itu mungkin? Jika itu benar, maka itu keajaiban, tapi menurutku ini hanya tipuan. Sejujurnya, Wang Yue dan Presiden Deng terlihat tidak terlalu mirip. Justru Wang Xiaojuan ini, wajahnya agak mirip dengan Presiden Deng. Bu, lihatlah aku benar-benar yayamu. Bu, lihat, aku masih punya liontin giok pemberianmu. Presiden Deng, sepertinya Nona Wang ini terluka cukup parah. Benar atau bohong, semua akan ketahuan setelah diperiksa. Permisi, beri jalan. Presiden Deng, rumah sakit tempatku bekerja tidak jauh dari sini, kita bisa ke sana. Gusing, bawa kedua nona ini ke rumah sakit. Lewat sini, lewat sini. Ibu? Bagaimana ini? Jika masuk ke rumah sakit, bekerja sama dengan dokter, dan melakukan pemeriksaan seluruh tubuh, aku akan tamat. Tidak boleh. Aku tidak bisa ke rumah sakit. Ma, malam ini aku tetap tidak mau pergi ke rumah sakit. Mama tahu sendiri, hal yang paling aku takuti sejak kecil adalah pergi ke rumah sakit. Sialan. Wanita tua ini, sepertinya, aku harus mengalah sedikit. Mama, bagaimana kalau besok panggil dokter ke rumah saja? Untuk memeriksaku juga boleh. Nanti, aku pasti akan menurut dan bekerja sama. Tidak, malam ini, aku harus tahu hasilnya. Presiden Deng, kita sudah sampai. Nona, silakan turun. Maafkan kelancangan saya. Gusing, apakah Wang Xiaojuan sudah dibawa ke ruang gawat darurat? Tenang saja, Presiden Deng. Dokter sedang menangani luka-lukanya. Aduh. Ada apa lagi? Aduh. Ada apa lagi sih? Ibu, perutku sakit sekali. Aku ingin ke toilet. Gusing, bawa Nona ke toilet. Ingat ya, jangan biarkan Nona mengalami masalah apapun. Baik. Tunggu dulu. Jangan terlalu lama di sana. Wang Xiaojuan, dasar kamu orang tuli sialan, padahal tinggal satu langkah terakhir saja. Kenapa? Kenapa kamu harus merusak rencana baikku? Apa di kehidupan sebelumnya? Aku punya utang padamu? Sebenarnya siapa kamu? Oh ya. Katakan padaku, siapa sebenarnya dirimu? Presiden Deng, biarkan dokter yang memberikan jawabannya padamu. Katakan saja padaku, Ibu. Aku sudah tidak apa-apa sekarang. Ibu, aku sudah tidak apa-apa. Silakan pasien masuk. Gusing, kamu bawa dia masuk dulu. Silakan duduk. Kemarilah. Bagaimana? Semua pemeriksaan sudah selesai. Dokter Zhao mengatakan bahwa hasil laporannya akan keluar sekitar setengah jam lagi. Sekarang pukul 11 lewat 30 menit. Berarti hasilnya akan keluar pukul 12. Setengah jam.
Baik, aku akan menunggu. Presiden Deng, hasil laporannya sudah keluar. Baca. Akhirnya, semuanya akan segera berakhir. Nama, Wang Yue. Hasil pemeriksaan. Gendang telinga dipastikan mengalami kerusakan. Di bagian pangkal telinga, ditemukan bekas luka yang sudah sembuh. Diduga hal ini disebabkan oleh benda tajam yang menusuknya. Ada bekas luka di belakang telinganya. Bukankah ini yang dikatakan Liu Dali? Bahwa sewaktu kecil, pernah melukai telinga Yaya dengan benda tajam hingga menyebabkannya tuli? Nona, kemarilah. Presiden Deng, saat baru saja memeriksa Nona, saya menemukan bahwa di belakang telinga Nona terdapat sebuah luka yang sangat tersembunyi. Peralatan di sini sangat sederhana, jadi saya hanya bisa sementara melakukan pemeriksaan invasif minimal pada Nona. Presiden Deng, lihatlah. Telinga Nona ini sangat jelas pernah terluka karena ditusuk seseorang sebelumnya. Lalu, bagaimana dia bisa tiba-tiba mendengar? Bagaimana mungkin itu terjadi? Kerusakan pada gendang telinga bukanlah sesuatu yang tidak bisa dipulihkan. Kondisi Nona ini benar-benar sebuah keberuntungan besar. Dulu teknologi medis masih tertinggal, tapi sekarang sangat mungkin bagi Nona untuk memulihkan sebagian pendengarannya. Apakah itu benar? Itu benar. Saya permisi undur diri dulu. Syukurlah. Terima kasih Tuhan. Mana mungkin? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Telinga Wang Yue itu jelas-jelas baik-baik saja. Dia jelas-jelas orang yang normal. Kamu tutup mulut. Yue, Mama tidak seharusnya meragukanmu. Mama salah. Mama benar-benar minta maaf padamu. Jangan sentuh aku. Aku tidak mau menjadi putrimu. Putriku. Presiden Deng. Cepat kejar Yue. Bawa dia pulang dengan selamat. Cepatlah. Baik. Jangan sentuh aku. Dasar kamu penipu. Aku tidak melakukannya. Aku tidak membohongimu. Tutup mulutmu. Nasi sudah menjadi bubur. Kamu masih ingin membohongiku? Dasar penipu serakah. Aku tidak membohongimu. Sia-sia saja aku begitu mempercayaimu. Wang Xiaojuan, bagaimana bisa ada orang sejahat dirimu di dunia ini? Kau akan menerima balasannya. Mulai sekarang, dari hadapanku dan Yue menghilanglah selamanya. Jika tidak, aku akan kerahkan seluruh kekuatanku untuk menyingkirkanmu. Ibu, jangan pergi. Apa ibu tidak menginginkan anakmu lagi? Apa ibu tidak menginginkan Yaya lagi? Apa sebenarnya yang dilakukan Wang Yue? Mengapa gendang telinganya bisa terluka? Benar juga, toilet. Jawabannya pasti ada di dalam toilet. Sial, kenapa tidak ada apa-apa di sini? Tidak mungkin. Ukuran luka ini, jangan-jangan Wang Xiaojuan, kamu pikir sudah menyudutkanku? Jangan bermimpi. Sejak kita masih kecil, kamu selalu menindasku. Tapi kali ini, aku tidak akan pernah kalah. Wang Xiaojuan, karena kamu sudah menyudutkanku, aku pasti akan membuatmu membayar harga yang sangat mahal. Wang Yue, kamu orang gila.
Demi berpura-pura menjadi putri orang terkaya, kamu menghalalkan segala cara. Tidak boleh. Aku harus tenang. Semuanya belum berakhir. Besok aku akan kembali ke pabrik dan mencari orang untuk bersaksi. Pasti ada orang yang bisa membuktikan kalau Wang Yue itu pura-pura tuli. Lepaskan aku. Kalian lepaskan aku. Pak manajer, kenapa Anda memecat saya? Wang Xiaojuan, bagaimana kamu masih punya muka untuk menanyakan hal itu padaku? Apa kamu tidak sadar dengan apa yang sudah kamu lakukan? Benar. Demi uang, beraninya kamu ingin menggantikan Wang Yue dan mengakui Presiden Deng sebagai ibu? Aduh, sepertinya kamu sudah gila karena miskin. Cuy. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan pembawa sial ini nantinya? Jangan-jangan suatu hari nanti dia akan mencelakai kita semua. Kamu adalah aib bagi pabrik kami. Cepat pergi, kejahatan pasti akan menghancurkan pelakunya sendiri. Wang Xiaojuan, aku sarankan kamu untuk menjaga sikapmu baik-baik. Semuanya bubar ya, kembali ke posisi kerja masing-masing. Ayo pergi, bubar semuanya. Pak manajer. Pak manajer. Pak manajer. Wang Yue itulah penipu yang sebenarnya aku dijebak. Pak manajer? Kehilangan pekerjaan, setelah ini makan pun akan jadi masalah. Tuan, apakah Anda mencari pelayan? Oh, saya sangat rajin kok. Saya bisa melakukan apa saja. Baik, bagus. Kalau begitu, mulai bekerja hari ini saja. Siapa namamu? Nama saya Wang Xiaojuan. Apa? Wang Xiaojuan? Iya. Tidak. Kami tidak jadi mencari orang. Tapi Anda bilang ingin mempekerjakan saya. Itu karena saya tidak tahu siapa namamu sebenarnya. Presiden Deng dari grup Deng sudah memberi peringatan ke seluruh kota. Siapapun yang berani mempekerjakanmu akan dibuat menderita. Cepatlah pergi, jangan libatkan saya. Yue? Melukai telingamu sendiri dengan tanganmu? Pasti sangat sakit, kan? Melukai telingamu sendiri dengan sengaja? Sakit sekali, bukan? Mau apa kamu kesini? Yue? Terhadap penolongmu ini? Begitukah sikapmu? Apa kamu sudah lupa? Jika aku tidak membantumu, rahasiamu pasti sudah terbongkar. Menusukkan jarum baja ke pangkal telinga, dan sisanya aku yang bantu. Sepertinya kamu sudah ingat sekarang. Kita sekarang sudah berada di perahu yang sama. Apa kamu sedang memeras aku? Jangan bicara sekasar itu. Ini namanya senasib sepenanggungan. Dulu saat aku mengejarmu, kamu mencampakkanku. Karena aku tidak punya uang, tapi aku tidak menyalahkanmu. Sekarang kamu sudah jadi nona kaya, aku pun merasa naik derajat bersamamu. Mulai sekarang, kita harus saling mencintai dan menua bersama. Begitu baru benar. Tenang saja. Demi perahu cinta kita ini, agar bisa terus berlayar dengan lancar, aku akan membantumu membereskan masalah Wang Xiaojuan ini sepenuhnya. Bagaimana cara kamu membereskannya? Kamu tidak perlu mencemaskan hal itu. Aku punya cara sendiri. Ini mie gorengnya, makanlah selagi hangat. Dilarang berjualan di sini. Jangan makan lagi. Pergi. Dilarang berjualan di sini. Berhenti makan. Berhenti makan. Pergi. Berhenti makan. Cepat pergi. Ayo pergi. Hei, kalian belum bayar uangnya. Apa kamu punya izin jualan di sini? Izin apa? Tanpa izin ini namanya jualan ilegal. Denda $500. 500? Nilai lapakku saja tidak sampai $500. Jika tidak ada uang, lapak ini disita. Kamu ikut kami.
Berapa lama saya akan ditahan? Dari pertanyaanmu itu, terlihat kalau kamu belum sungguh-sungguh merenung. Ini kesempatanmu untuk dididik, renungkanlah baik-baik. Saya sudah merenung kok, saya tidak akan berjualan kaki lima lagi. Loh, kok kamu di sini? Terima kasih. Anda terlalu sungkan, Tuan Gu. Ini bukan masalah besar. Silakan masuk. Kalau sudah selesai bicaranya, kabari saja saya. Apa kamu masih belum mau bangun? Untuk apa kamu kesini? Masih ingat aku, ya? Kamu adalah asisten kepercayaan Presiden Deng. Kedatanganku hari ini adalah untuk meminta beberapa helai rambutmu untuk dikirim ke Xiangjiang guna tes DNA. Tes DNA? Ini adalah metode medis baru. Singkatnya, ini untuk memeriksa apakah kamu dan Presiden Deng memiliki hubungan darah. Kenapa kamu membantuku melakukan tes DNA dengan Presiden Deng? Kamu tidak perlu tahu alasannya. Kamu hanya perlu memberitahu aku. Mau memberikannya atau tidak? Baik. Apa ini sudah cukup? Jika tidak cukup, aku akan memotong rambutku sampai botak pun tidak masalah. Cukup. Tidak perlu sebanyak itu. Bangunlah. Aku akan mengurus segalanya dulu untukmu. Sebentar lagi kamu bisa keluar. Ingat, setelah keluar, carilah tempat yang aman. Lalu hubungi aku. Ini kartu namaku. Pak Satpam, saya sudah selesai. Apa yang kamu lakukan? Tunggu sebentar lagi saja. Terima kasih ya. Kamu sedang beruntung. Hari ini Dr. Zhao datang ke pabrik untuk pengobatan gratis. Beliau lewat dan melihatmu di sini, lalu bilang ingin memeriksamu juga. Lagi pula, dulu kamu juga salah satu pekerja di pabrik kita. Dr. Zhao, terima kasih banyak atas bantuannya. Sama-sama, seorang dokter memang harus berhati mulia. Serahkan ini padaku, kamu pergilah bekerja. Siap, Dr. Zhao. Panggil saya jika butuh sesuatu, ya. Jangan takut, duduklah dulu. Ayo. Duduk. Apa ada bagian yang terasa tidak nyaman? Kepalaku agak sakit belakangan ini. Sudah makan? Biar saya periksa sebentar. Detak jantung dan semuanya normal. Sepertinya ini karena sudah terlalu lama lapar, sehingga kadar gula darahmu rendah. Tidak apa-apa, makan pil gula ini dulu, nanti tinggal makan yang benar saja. Ini. Dr. Zhao, Anda terlihat sangat familiar. Bukankah Anda dokter yang waktu itu di pesta membela Wang Yue? Ingatanmu bagus juga ya. Benar saja membiarkanmu tetap ada hanya akan jadi masalah. Apa katamu? Apa yang Anda berikan padaku? Racun? Kenapa? Pak Satpam, cepat ke sini. Satpam, cepat kemari. Ini apa yang terjadi? Pasien ini tiba-tiba terkena serangan jantung, cepat bawa ke rumah sakit untuk diobati. Ini. Jangan melamun, cepat bantu aku. Ayo. Hati-hati. Dr. Zhao, bagaimana keadaan wanita itu? Dia tidak tertolong. Dia sudah tiada. Seseorang sudah tiada. Ayo bangunlah dulu. Jangan tegang. Ini bukan salahmu. Lagi pula pasien memang memiliki penyakit bawaan. Ini hanya kebetulan kambuh saja. Tenang saja. Aku akan mengurus segalanya dengan baik. Jika ada yang bertanya, aku akan bilang bahwa kamu tepat waktu membawanya ke rumah sakit. Hanya saja peralatan rumah sakit kurang memadai sehingga dia tidak tertolong. Dr. Zhao,
Apakah yang kamu katakan itu benar? Kamu benar-benar malaikat penolong. Jika bukan karena kamu, aku pasti sudah kehilangan pekerjaan ini. Omong-omong, dialah yang berjualan tanpa izin, dan aku jugalah yang melaporkannya. Kita harus bertanggung jawab sampai akhir. Aku harus memikul tanggung jawab ini. Cepatlah kamu kembali. Banyak urusan yang harus diselesaikan. Benar. Aku akan segera kembali sekarang. Sisanya kuserahkan padamu. Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Itu kamu. Wang Yue, kalian. Perkenalkan secara resmi. Ini adalah Dr. Zhao, pacarku. Pantas saja di perjamuan itu, kamu membela Wang Yue. Kalian sangat jahat, kalian akan menerima balasannya. Dan masuk neraka! Masuk neraka? Dokter yang menolong sesama sepertiku hanya akan masuk surga. Tolong. Kamu masih berani berteriak? Yue, ini adalah ruang bawah tanah. Dengan kedap suara terbaik, tidak ada yang akan mendengarnya berteriak. Tolong. Wang Xiaojuan, kenapa kamu belum meninggalkan Jiangcheng? Apa kamu belum menyerah juga? Dan ingin merebut ibuku? Wang Yue, kamu sungguh tidak tahu malu, itu ibuku. Bicaramu masih keras juga. Jangan bilang, aku tidak memberimu kesempatan. Ceritakan semua pengalaman masa kecilmu, nama-nama kerabatmu, dan segala hal tentang Deng Cuiping. Ceritakan semuanya kepadaku secara rinci. Jika ada satu kesalahan saja, jangan salahkan aku jika aku menghabisimu. Kamu bermimpi, cepat atau lambat kedokmu akan terbongkar. Apa yang kamu lakukan? Menamparnya? Tidak akan ada gunanya. Apa yang ingin kamu lakukan? Lihat, pas sekali. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Katakan padaku, apakah lebih sakit menusuk di sini atau menusuk telingamu? Lepaskan aku, lepaskan. Melepaskanmu? Baiklah. Kalau begitu sekarang, bisakah kamu menjawab pertanyaanku? Jangan harap... Mau bicara tidak? Bicaralah. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Baik. Kemarilah. Lepaskan tanganmu dulu. Lihat betapa cantiknya sepasang tangan ini. Sudah tiada? Tenang saja, dia hanya pingsan karena menahan sakit. Tapi Wang Xiaojuan ini ternyata cukup keras kepala. Sekarang di berkas dia sudah dinyatakan tiada, biarkan dia menderita beberapa hari lagi, pasti dia akan mengaku. Nanti, tidak akan ada lagi orang yang bisa menggantikanmu. Ternyata kamu begitu licik. Kenapa aku tidak menyadarinya dari dulu? Kamu takut? Tidak. Aku malah semakin menyukainya sekarang. Tenang saja, tidak akan ada siapapun yang bisa membongkar identitasmu. Untuk melakukan tes DNA, jangan gunakan Wang Yue, rambut yang dia berikan sendiri. Di kamarnya, pasti ada banyak rambut yang rontok. Segera kirim ke Institut Penelitian, beritahu mereka bahwa sampel Nona sebelumnya salah. Ini adalah rambut Nona yang sebenarnya. Minta mereka menyegerakan tes DNA itu dan langsung beritahu aku hasilnya. Sekretaris Gu? Sekretaris Gu. Presiden Deng, apa yang sedang kalian lakukan di sini? Hari ini cuacanya sangat bagus. Yue menemaniku jalan-jalan sebentar. Gusing, kamu baru saja bicara dengan siapa? Itu asisten saya.
Saya sedang memberinya instruksi mengenai masalah investasi. Ini masalah besar, jangan sampai ada kelalaian. Baik, Ngomong-ngomong, laporan tes DNA-nya, kapan bisa kita dapatkan? Sekretaris Gu, kamu tidak perlu merasa sungkan. Ibu sudah menceritakan semuanya kepadaku. Rambutku yang kamu ambil waktu itu, ternyata digunakan untuk tes DNA. Aku sangat mendukung hal ini. Lagi pula kita sudah belasan tahun tidak bertemu. Bagaimana jika ternyata terjadi kesalahan? Tidak akan salah, kamu adalah Yaya milikku. Tes DNA ini sebenarnya hanyalah formalitas belaka. Wang Yue tidak tahu kalau aku sudah menukar sampelnya, dia masih saja terlihat begitu percaya diri. Ini bagus sekali. Ditambah waktu pengiriman ke Xiangjiang, proses bolak-baliknya akan selesai tepat 1 minggu lagi. Bukankah itu tepat saat tim peninjau investasi datang mengunjungi pabrik garmen kita? Tepat sekali. Bagus sekali. Bahkan langit pun sedang berpihak padaku. Yue, pada hari peninjauan investasi nanti, kamu harus hadir. Ibu punya hadiah besar untukmu. Menarik investasi? Apa maksudnya itu? Menarik investasi itu adalah merek pakaian besar dari luar negeri yang sedang mencari pabrik manufaktur. Jadi, mereka membentuk tim inspeksi untuk meninjau perusahaan yang sesuai. Grup Deng kita adalah target utama inspeksi mereka. Jika kita bisa mendapatkan peranan mereka, Grup Deng bisa mendunia. Ini adalah kabar yang sangat bagus. Masalah sebesar ini, aku tidak mengerti apa-apa. Bagaimana ibu bisa menyebutnya hadiah besar bagiku? Ada hal yang belum kamu ketahui. Yang mereka incar adalah teknik dari pabrik pakaian kita. Itu adalah modal kesuksesan kita. Pada hari inspeksi, kami akan mengirim perwakilan kepada tim inspeksi untuk menunjukkan keahlian hebat para pekerja wanita pabrik kita. Maksud Anda, ingin menjadikan Nona sebagai perwakilan ini? Tepat sekali. Apa? Bu, aku takut mengacaukan rencana besar ibu. Bagaimana mungkin, Yue? Bukankah kamu mengandalkan keahlianmu yang luar biasa sampai mendapatkan penghargaan karyawan teladan di pabrik kita tahun ini? Perwakilan ini hanya kamulah yang pantas. Nanti, kita pasti akan bisa memikat tim inspeksi itu. Keahlian apa yang aku punya? Aku hanya mencuri hasil kerja Wang Xiaojuan agar bisa mendapatkan penghargaan itu. Gawat, ini bisa membuat rahasia terbongkar. Aku harus menolak tugas ini. Bu, bekerja di posisi biasa berbeda dengan tampil di depan orang. Aku tidak pernah tampil sebelumnya. Kalau nanti aku gugup bisa kacau, bagaimana kalau sebaiknya? Putriku, putri dari Deng Xiuping, tidak boleh bersikap penakut seperti itu. Masalah ini sudah diputuskan. Persiapkan dirimu baik-baik. Dengan kesempatan ini, kelak saat kamu meneruskan posisiku, semuanya akan berjalan dengan lancar. Turuti kata ibu ya? Baik, aku akan menuruti kata ibu. Halo, ruang keamanan. Ada apa? Ini saya, Gusing. Apakah Wang Xiaojuan sudah pergi? Tuan Gu, pergi. Dia sudah pergi sejak tadi. Kalau begitu, terima kasih. Lain hari, aku akan datang langsung untuk berterima kasih atas bantuanmu. Tidak usah. Tidak usah. Itu sudah menjadi kewajiban saya. Tuan Gu, saya masih ada urusan. Saya tutup dulu ya. Wang Xiaojuan sudah keluar, tapi kenapa dia tidak menghubungi aku? Sudahlah, mungkin dia belum menemukan tempat tinggal. Tunggu dulu saja. Tuan Gu, restoran sudah dipesan. Silakan Anda periksa. Memesan restoran untuk tim peninjau saja. Harus aku yang memeriksa? Apa kalian semua tidak berguna? Sudah 7 hari. Wang Xiaojuan menghilang tanpa jejak. Dia pasti sedang dalam masalah. Sudah mengirim begitu banyak anak buah. Tetap saja tidak bisa menemukannya. Masih ada 3 jam lagi sebelum tim peninjau tiba. Aku harus mencarinya sendiri. Hei Gusing, tim peninjau akan segera tiba. Kamu mau pergi kemana? Aku. Sudahlah, cepatlah cari Yue. Anak itu, sejak pagi sudah tidak kelihatan, benar-benar membuat khawatir. Baik, aku akan segera mencarinya. Wang Xiaojuan, apa kamu benar-benar mengajariku dengan serius? Kenapa? Aku sudah belajar serius denganmu selama 7 hari, tapi tetap tidak ada kemajuan sedikit pun. Kamu itu pemalas. Selama beberapa tahun di pabrik garmen ini, semua pekerjaanmu kamu serahkan padaku, bahkan merebut hasil kerjaku. Hanya dalam 7 hari singkat, kamu pikir bisa menguasai keahlianku? Bermimpilah kamu. Apa katamu? Pukul saja. Semakin keras kamu memukul, itu menunjukkan betapa cemasnya hatimu sekarang. Kamu tamat, tunggulah sampai kebohonganmu terbongkar. Baik. Bagus, kamu keras kepala ya. Kalau begitu, mari kita hancur bersama saja. Aku peringatkan kamu, seumur hidupmu ini, jangan pernah berharap bisa kabur dari sini. Aduh, putriku sayang. Akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Ayah,
Kenapa ayah datang ke sini? Bukankah sudah kukatakan, agar kita tidak bertemu secara diam-diam? Jika sampai ada orang yang melihat, rahasia kita akan terbongkar kan? Bukan begitu. Aku sedang sedikit kesulitan uang. Kesulitan uang? Bukankah aku sudah memberimu 100.000 dolar? Putriku sayang, sekarang sudah berbeda. Kamu sekarang adalah putri orang terkaya. Ayah di tempat Mahyong tidak boleh terlihat pelit. Kalau orang lain tahu, itu akan memalukan. Lagi pula, uang 100.000 dolar ini bagimu hanyalah masalah sepele, kan? Berilah, berilah. Ayah sedikit lagi. Ayah. Apa? Ayah tahu? Sekarang aku pun sulit melindungi diri sendiri. Putriku, Ayah? Ayah ingin uang kan? Aku punya satu solusi permanen yang bisa membantumu mendapatkan uang, tapi ada sedikit risiko. Ayah, mau melakukannya? mau? Tentu saja mau. Jika ayah dan anak bersatu, kekuatannya akan sangat besar. Baik, nanti. Ayah datang ke pabrik garmen. Ibu, sepertinya kita akan berpisah selamanya. Gusing, bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Kita harus segera pergi. Gusing, hati-hati. Hebat sekali kau. Berani sekali. Jangan sampai kau lupa, aku ini seorang dokter yang terbiasa menggunakan pisau. Ini? Sedangkan aku terbiasa mempertaruhkan nyawa. Ayo pergi. Cepat ikut aku kembali ke pabrik pakaian. Cepat. Ayo. Para tamu asing sekalian, para pimpinan yang terhormat, hari ini tim peninjau datang ke pabrik kami untuk memberikan arahan. Sungguh hal ini telah membuat tempat kami terasa sangat istimewa. Dalam acara pertemuan investasi hari ini, selain menunjukkan kepada tim peninjau mengenai kemampuan pabrik kami dengan teknologi yang mumpuni, serta memperjuangkan kesempatan yang sangat langka ini, saat yang sama saya juga ingin mengumumkan sebuah kabar besar kepada Anda semua. Saya akan mengalihkan setengah saham saya kepada putri saya Wang Yue. Mulai hari ini, Yue adalah orang di grup Deng, dengan kepemilikan saham terbesar kedua. Wang Yue benar-benar beruntung dalam sekejap. Belum lama ini dia masih menjadi rekan kerja kita. Sekarang dia sudah menjadi miliarder muda. Masih memanggilnya Wang Yue, sekarang panggil dia Presiden Muda Deng. Sini Yue, naiklah ke panggung. Ibu, para tamu asing sekalian, para pimpinan yang terhormat, dia adalah putri saya Wang Yue. Hari ini Yue juga akan bertindak sebagai perwakilan pekerja dari pabrik kami untuk menunjukkan kepada Anda semua keahlian menjahit yang dia miliki. Saya berharap dia bisa menunjukkan beberapa keahliannya. Presiden Deng, Tuan Melon bilang bahwa dia sangat menantikan penampilan dari putri Anda. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita mulai. Tunggu sebentar. Gusing, bagaimana bisa kamu bersama Wang Xiaojuan? Presiden Deng, Wang Yue ini, dia itu pembohong. Jangan percaya padanya. Aku punya alasan untuk percaya bahwa Wang Xiaojuan adalah putri kandungmu yang sebenarnya. Kamu benar-benar mengecewakanku. Presiden Deng, dengarkan aku dulu. Beritahu aku dulu, 7 hari yang lalu Wang Xiaojuan ditangkap karena beroperasi tanpa izin. Apakah kamu yang membantunya mengurusnya hingga dia bisa keluar? Presiden Deng, bagaimana Anda bisa tahu? Sepertinya kamu mengakuinya, Gusing. Jangan mengira setiap langkahmu bisa lolos dari mata semua orang. Yue sudah lama menyadari kecurigaanmu. Wang Yue, kamu. Penjaga, tangkap Gusing dan Wang Xiaojuan. Presiden Deng, bukan begitu. Bukan aku, Presiden Deng. Xiao Deng, apa yang terjadi? Pemimpin senior, ini sedikit masalah keluarga. Maaf jika Anda harus melihat kekacauan ini. Tenang saja, semuanya dalam kendaliku.
Tunggu apa lagi? Presiden Deng. Sekretaris Gu, hasil tes DNA sudah sampai. Presiden Deng. Anda setidaknya harus melihat sekali saja hasil laporan tes DNA ini. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan, lebih berguna daripada apapun. Kamu benar-benar sangat keras kepala. Sampel yang dikirim untuk diperiksa diberikan langsung oleh Yue padamu. Jika dia tidak punya keberanian seperti itu, apa dia berani tinggal di keluarga Deng kami sampai hari ini? Kamu benar-benar melakukan hal yang sia-sia. Presiden Deng, Anda benar. Jika sampel yang dikirim untuk diperiksa itu dari Wang Yue, maka mungkin semua akan berjalan sesuai keinginannya. Dan semuanya akan tertutupi. Apa maksud perkataanmu itu? Saya sudah menukar sampel milik Wang Yue. Rambut yang digunakan dalam laporan ini, saya ambil sendiri dari bantal milik Wang Yue. Inilah bukti yang sebenarnya. Beraninya kamu masuk ke kamarku? Berani sekali kamu. Atas dasar apa aku harus mempercayaimu? Bisa saja kamu yang berbuat curang. Presiden Deng, Anda harus paham. Jika Wang Yue adalah putri Anda, maka Anda bisa melakukan tes DNA yang kedua atau yang ketiga. Saya tidak mungkin berbuat curang setiap saat. Presiden Deng, lihatlah laporannya dulu. Saya dididik langsung oleh Anda. Saya tahu betapa pentingnya putri Anda bagi Anda. Saya hanya berharap Anda dan putri Anda bisa benar-benar bersatu kembali sebagai ibu dan anak. Mak, jangan terpengaruh oleh ucapannya. Yue, yang asli selamanya tidak akan bisa dipalsukan. Kita tidak perlu takut. Sini, berikan laporannya padaku. Sudah tidak apa-apa. Kebenaran akan segera terungkap. Presiden Deng, sekarang Anda seharusnya sudah jelas siapa sebenarnya putri Anda, kan? Benar, aku sangat jelas. Gusing, kau benar-benar seorang yang tidak tahu berterima kasih demi keuntungan sendiri. Presiden Deng, Anda ini. Lihat saja sendiri. Lihat apa yang kau sebut sebagai bukti kuat yang tak terbantahkan ini. Wang Yue, bagaimana mungkin? Mungkinkah kamu? Bodoh. Oh ya, Gusing itu di ruang keamanan sudah mengambil rambut milik Wang Xiaojuan. Aku takut dia mulai menaruh curiga padamu. Lalu bagaimana ini? Tes DNA itu adalah bukti nyata. Aku takut tidak bisa berkelit lagi. Jangan takut. Jika dugaanku tidak salah, Gusing seharusnya akan menyelinap ke dalam kamarmu, mengumpulkan rambutmu, dan melakukan tes DNA ulang. Peganglah ini. Setelah kembali ke kamarmu, sebarkan di berbagai tempat yang memungkinkan, di meja rias, di lantai, atau di atas meja, taburkan semuanya. Kali ini aku akan menjebaknya, agar dia kena batunya karena perbuatannya sendiri. Aku sadar, aku benar-benar semakin menyukaimu. Kau telah menjebakku. Apa dokter itu yang mengajarimu? Karena semuanya sudah seperti ini. Gusing, apalagi yang ingin kau katakan? Tidak ada lagi yang ingin kukatakan. Pemimpin senior, semuanya sudah berakhir. Mari kita kembali seperti semula. Yue, silakan mulai aksimu. Xiao Deng, Iya, Pak. drama yang baru saja terjadi tidak akan terulang untuk kedua kalinya, kan? Mohon Bapak jangan khawatir. Dan mohon Tuan Melon juga tidak perlu khawatir. Anggap saja kejadian tadi. Hanya sebuah pertunjukan saja. Tidak apa-apa, tidak masalah. Tuan Melon bilang tidak apa-apa. Mohon Anda jangan memikirkannya. Tuan Melon memang benar-benar seorang tokoh besar. Yue, silakan mulai. Tunjukkan kemampuan terbaikmu. Mulai hari ini, hidupmu akan berubah menjadi sepenuhnya baru. Presiden Deng, Wang Yue sepertinya. Ada yang sedikit aneh. Jangan terburu-buru. Mungkin Yue merasa sedikit gugup.
Yue, kamu kenapa? Biar ibu lihat tanganmu. Bu, aku tidak apa-apa. Wang Yue, apakah ini buatanmu? Ini benar-benar seperti hasil karya pemula yang tidak tahu apa-apa. Ini. Yue, kamu... Apa yang telah kamu buat ini? Yue, inikah hasil karyamu? Kepala senior, dengan kemampuan Yue yang seperti ini, bagaimana bisa dia mendapatkan penghargaan karyawan teladan di pabrik? Ini tidak benar. Sebelumnya, tingkat kemampuan Wang Yue itu sangatlah tinggi. Ini adalah sesuatu yang diakui oleh semua orang, karena itulah dia mendapatkan penghargaan pekerja terbaik tahunan. Wang Yue, apa kamu sedang tidak enak badan? Atau ada masalah lainnya? Ini bukanlah tingkat kemampuanmu yang sebenarnya. Ma, aku memang merasa kurang sehat. Tidak mungkin, ini jelas karena kemampuan yang tumpul, bukan karena merasa tidak enak badan. Yue, katakan sejujurnya padaku, apa kamu sebenarnya tidak bisa apa-apa sama sekali? Saya curiga sampel yang Anda berikan itu, semuanya palsu, hanya untuk menipu saya. Anda adalah pembohong, saya juga akan memberitahu investor lainnya untuk berhenti bekerja sama dengan Anda. Ini juga peringatan bagi investor asing dan perusahaan investasi lainnya. Tuan Melon sangat marah. Dia bilang dia berhak curiga bahwa sampel yang kalian berikan sebelumnya semuanya adalah palsu. Kami tidak akan bekerja sama dengan perusahaan tanpa integritas seperti kalian. Kami juga akan memberitahu mitra bisnis lainnya untuk mengakhiri kerjasama dengan kalian. Bahkan kami akan memberitahu investor asing lain dan mencegah mereka berinvestasi di sini. Apa? Ini sama sekali tidak boleh terjadi. Xiao Deng, ini semua gara-gara perbuatanmu. Ini sama saja dengan memutus akar perkembangan kita. Tuan Melon, ini adalah sebuah kesalahpahaman. Kami sama sekali tidak memalsukan sampel. Bisakah Anda memberi kami satu kesempatan lagi? Besok, kami pasti akan memberikan sebuah jawaban yang memuaskan. Tuan Melon bilang, dia tidak ingin menunggu sekejap pun. Tolong bantu bujuk dia lagi. Kumohon bantu bujuk dia lagi. Permisi, bolehkah saya mencobanya? Wang Xiaojuan, jangan menambah kekacauan. Wang Xiaojuan, jangan mengacau di sini. Gadis ini juga seorang pekerja dan bagian dari pertunjukan. Tuan Melon bertanya, apakah gadis ini juga karyawan di pabrik kalian? Apakah ini bagian dari pertunjukan kalian? Xiao Deng, Tuan Melon, mungkin ada kesalahpahaman. Beliau mengira ini adalah pertunjukan yang kita siapkan. Bagaimana keahlian gadis ini? Saya tidak tahu. Kamu tidak tahu? Karena sudah terlanjur, kita harus mencoba yang terbaik. Pimpinan jangan khawatir. Tuan Melon, ini memang salah satu pertunjukan yang kami siapkan. Gadis ini bernama Wang Xiaojuan. Dia adalah karyawan paling hebat di pabrik kami. Saya siap untuk terus menonton pertunjukan kalian. Tuan Melon bilang, beliau bersedia menonton pertunjukan kalian sampai selesai. Ayo Xiaojuan, naik ke mesin jahit. Minggir. Saya sudah selesai. Cepat sekali. Keahlian ini dibandingkan dengan Presiden Deng dulu sama sekali tidak kalah. Tunggu luar biasa. Luar biasa. Saya belum pernah melihat mesin kerajinan yang sebagus ini. Saya menantikan kerjasama kita di masa depan. Apa yang dikatakan Tuan Melon? Tuan Melon sangat senang. Beliau bilang, belum pernah melihat keahlian sehebat ini. Beliau sangat menantikan kerjasama dengan grup Deng. Jadi maksudnya, kita mendapatkan pesanannya? Benar sekali. Bagus sekali. Luar biasa. Presiden Deng, waktunya sudah hampir tiba. Terima kasih. Ada kesempatan bagimu untuk bekerja denganku? Tuan Melon sangat mengagumimu. Ia bertanya apakah kamu bersedia bekerja untuknya. Aku? Terima kasih atas apresiasi Tuan Melon.
Tapi Xiao Juan ini, dia adalah tulang punggung teknis di pabrik kami. Tuan Melon jangan khawatir. Kedepannya semua pesanan Anda akan ditangani langsung oleh Xiao Juan. Terima kasih, Tuan Melon, atas apresiasi Anda. Tapi, Xiao Juan adalah tulang punggung pabrik kami, jadi silakan Anda merasa yakin bahwa Xiao Juan akan menindaklanjuti semua pesanan Anda di masa depan. Terima kasih, terima kasih. Silakan. Xiao Deng, hari ini, kamu benar-benar telah membuat rekan tua sepertiku merasa sangat terkejut. Aku ingin mengatakan satu hal. Karyawan teladan seperti Xiao Juan harus dilindungi dengan sangat baik. Baik, Jangan sampai terjadi kehilangan talenta. baik. Jangan khawatir, Pak Pemimpin. Hati-hati di jalan, Pak. Baiklah. Pak Pemimpin, biar saya antar Anda keluar. Kepala senior, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Melihat keterampilan Wang Xiao Juan, tanpa ragu lagi, dialah yang seharusnya menerima penghargaan karyawan teladan. Sedangkan Yue sama sekali tidak tahu apa-apa. Kenapa yang mendapatkan penghargaan karyawan teladan itu Yue dan nama Wang Xiao Juan tidak pernah sekalipun kamu sebutkan padaku? Itu, saya juga tidak begitu tahu pasti. Baiklah, kalau kamu tidak tahu, seharusnya orang yang bersangkutan tahu, bukan? Yue, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu tidak mau mengaku, ya? Biar aku yang mengatakannya, kamu telah mencuri hasil kerja keras Wang Xiao Juan, benar kan? Bukan begitu? Aku. Ada kebakaran. Ada kebakaran. Cepat pergi. Ada kebakaran. Cepat. Ayo lari. Gawat. Jika benar-benar terjadi kebakaran besar, pabrik kita ini kan pabrik pakaian. Konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Coba lari. Presiden Deng. Presiden Deng, cepat pergi. Coba pergi. Coba pergi. Apinya sangat besar. Sepertinya sudah cukup. Aku harus segera kabur. Presiden Deng. Ibu. Presiden Deng. Presiden Deng. Ibu. Presiden Deng. Presiden Deng, cepat bantu angkat raknya. Wang Yue, kenapa kamu diam saja? Angkat. Cepatlah. Apa kalian sudah gila? Api di sekitar sini makin membesar. Kalian semua akan tiada jika terus begini. Yue. Setiap orang harus mementingkan diri sendiri agar tidak celaka. Jangan salahkan aku. Wang Yue, Kalian cepatlah pergi dari sini. Jangan hiraukan aku lagi. aku tidak mau pergi, Presiden Deng. Aku ini didikanmu sendiri. Aku tidak mau pergi. Presiden Deng, aku juga tidak mau pergi. Kalau bukan karenamu, aku tidak akan bisa sesukses sekarang ini. Wang Xiao Juan, kenapa kamu masih belum pergi? Aku tidak berbuat baik padamu. Yang ada hanya perselisihan di antara kita. Kamu masih tidak mau pergi juga. Apa kamu tidak takut tiada? Presiden Deng, jangan bicara lagi. Mari kita berjuang bersama untuk menyelamatkanmu. Ayo berusahalah. Bahkan putri kandungku sendiri membuang dan meninggalkanku. Tapi kamu malah rela berkorban demi menyelamatkanku. Ibu. 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 Bagaimana keadaan Presiden Deng sekarang? Presiden Deng menghirup banyak asap tebal dan jatuh pingsan. Nyawanya memang selamat, tapi kapan dia akan sadar, hanya langit yang tahu. Tolong Anda harus berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Presiden Deng. Tenang saja, kami pasti akan melakukan yang terbaik. Presiden Deng, kamu harus tetap bertahan. Jangan terlalu khawatir. Presiden Deng pasti akan mendapatkan perlindungan dari langit. Manajer pabrik Luo, selama Presiden Deng dalam masa koma ini, aku butuh bantuanmu untuk bersama-sama mengelola situasi. Sekretaris Gu, tenang saja. Saya pasti akan mengerahkan seluruh tenaga agar usaha Presiden Deng selama separuh hidupnya ini tidak sia-sia. Oh, kalian anjing-anjing pesuruh, beraninya mengambil keputusan sendiri. Saat pemiliknya sedang tidak ada. Wang Yue, beraninya kamu datang ke sini? Aku adalah nona muda dari keluarga Deng, dan pemegang saham terbesar kedua di grup Deng. Kenapa aku tidak berani datang? Wang Yue, kamu meninggalkan Presiden Deng di lokasi kebakaran. Masih punya muka untuk bicara seperti itu? Benar. Sekarang menurutku, kamu sama sekali bukan anak kandung Presiden Deng. Aku bilang kalian ini benar-benar merasa diri sangat penting. Sebelum wanita tua itu tidak sadarkan diri, dia sendiri yang mengakui akan memberikan grup Deng sebagian besar sahamnya kepadaku. Jadi, sekarang aku akan mengusir kalian semua keluar. Kamu
Bawa pergi semua orang gila yang menyusup ke kamar ibuku ini. Bawa mereka semua pergi. Kamu, Apa yang kalian lakukan? Selesai sudah. Membiarkan orang ini menguasai perusahaan Deng benar-benar sudah berakhir. Tidak bisa, aku harus masuk. kembali ke sini. Lepaskan. Jangan masuk ke dalam. Jika memaksa masuk sekarang, hanya akan berakhir dipukuli. Lalu menurutmu apa yang harus dilakukan? Kita pergi dulu. Presiden Deng belum menandatangani perjanjian untuk mengalihkan saham secara resmi kepada Wang Yue. Selama Presiden Deng belum tiada, maka selamanya Wang Yue tidak akan pernah menjadi pemegang saham mayoritas grup Deng yang sebenarnya. Presiden Deng, aku akan membantumu menjaga bisnis keluargamu dengan baik. Tenang saja. Sebagai tanda terima kasih, aku sudah memberikan obat yang sangat bagus. Halo, Presiden Muda Deng. Jangan sungkan. Silakan duduk. Semua yang hadir di sini adalah pilar utama dari grup Deng. Mengenai masalah ibu saya rasa kalian semua sudah mengetahuinya. Presiden Muda Deng, musibah yang menimpa Presiden Deng dan kepergiannya yang mendadak membuat kami merasa sangat sedih. Benar sekali. Kami harap Presiden Muda Deng bisa tabah menghadapinya. Presiden Muda Deng, di hari pemakaman Presiden Deng nanti, kami pasti akan mengantarkannya dengan layak. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Pemakaman ibu saya akan diadakan secara sederhana. Bagaimanapun juga, hal yang paling penting saat ini adalah menjaga kestabilan grup Deng. Kalian juga tahu, kalau saya dan ibu baru saja bertemu kembali, jadi mengenai pengelolaan perusahaan, saya masih merasa sangat asing. Oleh karena itu, saya membutuhkan bantuan besar dari kalian. Jangan khawatir, Presiden Muda Deng, setelah kami akan mengikuti arahan Anda sepenuhnya. Benar begitu semuanya? Benar, benar. Baiklah, saya bersulang dulu untuk Anda sekalian. Selain itu, ada satu kabar gembira yang ingin saya sampaikan, yaitu saya akan segera bertunangan. Ini adalah tunangan saya, Zhao Jingting. Mulai hari ini, dia juga akan bergabung dengan grup Deng dan berjuang bersama kita semua. Kami sebagai pasangan ingin bersulang untuk Anda sekalian. Selamat kepada Presiden Muda Deng dan Tuan Zhao. Atas ikatan suci ini benar-benar kebahagiaan yang berlipat ganda. Telah di bawah kepemimpinan Presiden Muda Deng, semoga grup Deng mencapai puncak kejayaan baru. Selamat ya. Kelihatannya kalian sangat senang. Bolehkah aku ikut berbagi kegembiraan ini? Presiden Deng, Anda baik-baik saja? Bukankah katanya Presiden Deng gagal diselamatkan di rumah sakit dan sudah tiada, bangkit kembali dari ketiadaan? Bukankah ini sebuah keajaiban? Melihat ibu bangkit kembali, kenapa kamu tidak senang sama sekali? Ibu, Anda sudah baik-baik saja. Syukurlah Anda baik-baik saja. Anda tahu, sejak kejadian itu, saya selalu menangis setiap malam sampai tidak bisa tidur. Benarkah? Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Kamu justru terlihat sangat gembira, bahkan tampak sangat bersemangat. Pengawal, tangkap mereka berdua, dan ikat sekarang juga. Apa kalian semua tuli? Tidak dengar apa yang kukatakan? Wang Yue, mereka tidak tuli. Mereka hanya tahu dengan jelas siapa yang harus dipatuhi di keluarga Deng. Tangkap mereka. Ibu. Ibu, apa yang sedang ibu lakukan? Masih punya muka kamu memanggilku ibu. Sekarang setelah semuanya terungkap, apa kamu masih mau bersandiwara? Ini adalah rambut Wang Xiaojuan yang kugunakan untuk melakukan tes DNA dengan Presiden Deng. Hasilnya membuktikan bahwa Wang Xiaojuan adalah putri kandung Presiden Deng yang sebenarnya. Bukan begitu? Ibu sudah ditipu olehnya. Apa ibu lupa? Waktu di depan tim inspeksi, laporan yang dikirim oleh Gusing, hasil tes DNA itu, juga membuktikan kalau ibu dan aku punya hubungan darah. Memang benar. Saat itu Gusing juga sudah kamu permainkan. Untungnya, sampel yang kami kirim cukup banyak, sehingga pusat pengujian sekalian memeriksa keterkaitan dari beberapa sampel itu, dan menemukan bahwa semua sampel berasal dari orang yang sama, yaitu Xiaojuan. Di sana sama sekali tidak ada rambutmu.
Aku bahkan tega bertindak kejam pada putri kandungku sendiri. Xiao Juan, ibu benar-benar minta maaf padamu. Wang Yue, kamu akan menanggung semua perbuatanmu dan menerima balasan yang sangat berat. Harga? Apa harganya? Orang yang salah mengenali anak itu adalah Anda. Dan yang mengambil rambut untuk melakukan laporan tes DNA adalah Gu Xing. Apakah jika aku salah memberikan rambut juga bisa dianggap sebagai kejahatan? Wang Yue, kamu sungguh tak tahu malu. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Aku juga merupakan korban. Sepertinya kamu memang belum mau menyerah sebelum melihat kenyataan. Baik, akan kubuat kamu sadar sepenuhnya bahwa dia masuk. Bagaimana cara kalian berdua bersekongkol, dan bagaimana cara kalian membakar pabrik pakaian itu? Presiden Deng Anda harus menjamin bahwa Anda tidak akan menjebloskan saya ke penjara, maka saya akan menceritakan segalanya. Wang Jinbu, dasar pria brengsek, tampar dia. Wang Jinbu, sudah sampai di tahap ini, kamu masih berani tawar-menawar denganku? Apa kamu percaya bahwa aku bisa menyuruh orang untuk merobek mulutmu? Saya katakan, si Wang Yue ini, dia bersekongkol denganku demi menipu uang Anda. Dia mengajakku bekerja sama demi menggantikan identitas Wang Xiaojuan agar bisa diakui oleh Anda. Lalu, dia takut. Rahasianya terbongkar saat tim peninjau datang, sehingga dia menyuruhku sengaja membakar pabrik untuk mengacaukan situasi. Selain itu, Wang Yue ini, sejak kecil hingga dewasa, sudah melakukan segala macam penipuan dan kejahatan. Tidak perlu mengatakan omong kosong itu lagi. Apa kamu mendengarnya, Wang Yue? Dia punya catatan kriminal? Tidak akan ada yang percaya dengan apa yang dikatakannya. Sekarang saatnya kamu menebus kesalahan. Dr. Zhao. Tentang Wang Yue ini, dia juga bersekongkol denganku untuk menyekap Wang Xiaojuan secara ilegal dan menyiksanya. Bahkan dia menghasutku untuk meracuni dan mencoba menghabisimu, lalu menguasai seluruh harta kekayaanmu. Zhao Jingting. Dasar kau binatang, beraninya kau mengkhianatiku. Kenapa? Bukankah hubungan kita memang seperti ini? Sejak kapan kamu mulai mengkhianatiku? Kepergian palsu wanita tua ini? Apa ini juga ulahmu? Kamu terlalu banyak berpikir. Zhao Jingting di rumah sakit sudah tertangkap basah. Kamu sudah tamat. Dasar kau sampah. Diam kau. Cukup. Jangan bertengkar seperti anjing di sini. Wang Yue, kamu dicurigai melakukan penipuan, menghasut pembakaran, penyekapan ilegal, penganiayaan, dan percobaan untuk menghabisi nyawa seseorang. Dengan semua kejahatan yang menumpuk ini, kamu akan menerima hukuman yang paling berat. Presiden Deng, Ayo, semuanya semangat ya. Bentar lagi kita akan menyambut bos baru kita. Mari sambut bos baru kita, Deng Xiaojuan Bos Deng. Semuanya bertepuk tangan. Ya, selamat datang. Kalian tidak perlu sungkan. Kita semua adalah rekan kerja lama. Mulai sekarang panggil saja aku Xiaojuan. Mana boleh begitu? Anda adalah bos kami. Manajer pabrik Luo benar. Sekarang kamu sudah menjadi bos, harus bersikap selayaknya seorang bos. Ibu, anak baik. Ibu akan memberikan hal-hal terbaik di dunia ini untukmu. Dengan keahlianmu, Ibu percaya grup Deng akan menjadi semakin baik. Terima kasih, Bu. Panggil sekali lagi. Ibu? Ya.